Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Alvin Hudanurijal dari kelas 12 TKJ 4. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di BBPPMPV BMTI yang berjudul Implementasi VLAN, PPPoE, dan Hotspot Mikrotik dengan distribusi terang pada switch untuk autentikasi dan manajemen akses klien. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kegiatan, pengalaman, dan kompetensi yang saya capai selama PKL. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan memberikan topologinya dulu seperti ini. Lanjut ke videonya. Selanjutnya, saya mulai memasang topologi sesuai rancangan yang telah dibuat. Pertama-tama, ambil kabelan dan colokan ke sumber internet. Dan ujung satunya ke mikrotik header 1. Ambil kabelan lagi untuk terang dari mikrotik ke switch, gunakan di mikrotik header 2 dan switch header 5. Dan dari mikrotik header 3 ke laptop untuk manajemen mikrotik. Pertama-tama buka aplikasi Winbox, kemudian login ke router mikrotik menggunakan MAC address. Selanjutnya kita masuk ke menu IP address, klik tombol add, lalu masukkan IP address sesuai sumber internet kita, misalnya 192.168.21.200/24, interface header 1, klik OK. Setelah itu, buka menu IP, routes, klik add, lalu pada kolom gateway, masukkan gateway dari sumber internet. Gateway-nya 192.168.1.1, kemudian klik OK. Route berfungsi memberitahu mikrotik kemana harus mengirimkan semua traffic internet, jadi router tahu jalan keluarnya menuju gateway ISP. Kemudian masuk ke menu IP, firewall, NAT, klik add, pada tab action pilih masquerade, lalu tab genera pilih chainnya srcNAT, out interface header 1, klik OK. NAT masquerade berfungsi mengubah IP lokal menjadi IP publik agar perangkat di jaringan bisa mengakses internet. Lalu cek koneksi internet, caranya buka new terminal, lalu ketik perintah ping 8.8.8.8, jika reply berarti koneksi internet sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan VLAN. Pertama, buka menu interface, lalu pilih VLAN, klik tombol add untuk membuat VLAN baru. Untuk VLAN yang pertama, saya buat VLAN 10 PPPoE. Pada kolom VLAN ID, masukkan angka 10, lalu pada bagian interface, pilih header 2 sebagai terang portnya. Kemudian kita buat VLAN berikutnya, klik add lagi VLAN 20 hotspot, lalu isi VLAN ID 20, dan sama seperti sebelumnya, pada pilihan interface, pilih header 2, setelah itu klik OK. VLAN berfungsi membagi jaringan berdasarkan ID VLAN yang berbeda dan memisahkan jaringan dalam satu kabel atau satu port. Selanjutnya, kita tambahkan IP address untuk masing-masing VLAN. Pertama, masuk ke menu IP address, klik add untuk menambahkan IP baru. Untuk VLAN 10, masukkan IP berikut 192.168.10.1/24 dan pada bagian interface, klik VLAN 10, lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP untuk VLAN 20, klik add, lalu masukkan IP 192.168.20.1/24. Pada bagian interface, pilih VLAN 20, setelah itu klik OK. Selanjutnya kita buat IP pool untuk layanan PPPoE. Masuk ke menu IP pool, kemudian klik add, pada bagian name kita isi dengan pool PPPoE. Lalu pada bagian address, masukkan rentang IP berikut 192.168.10.2 strip 192.168.10.254. Klik OK.
Setelah IP pool dibuat, langkah berikutnya adalah membuat PPPoE server. Masuk ke menu PPP, lalu pilih tab PPPoE server, klik tombol add untuk membuat server baru. Pada bagian service name, saya isi dengan 7 Garut. Kemudian pada bagian interface, pilih VLAN 10 PPPoE karena VLAN ini digunakan khusus untuk layanan PPPoE. Dan one session per hostnya di checklist. Oke. Di menu PPP, buka tab profile lalu klik add. Pada bagian name saya beri nama 7 Garut. Kemudian pada kolom local address isi dengan IP gateway VLAN 10 yaitu 192.168.10.1. Lalu pada bagian remote address pilih pool PPPoE agar klien PPPoE mendapatkan IP dan pool yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya pada bagian DNS server saya isi dengan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Setelah itu kita berikan limit bandwidth pada kolom rate limit saya isi dengan 10 M per 10 M. Klik OK. Masih di menu PPP, buka tab secret lalu klik add. Pada bagian name saya isi 7 Garut. Kemudian untuk password saya isi 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu pada bagian service pilih PPPoE dan pada kolom profile pilih profile yang sudah kita buat sebelumnya yaitu 7 Garut. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, klik apply dan OK. Selanjutnya kita membuat DHCP server untuk VLAN 20 yang digunakan sebagai jaringan hotspot. Masuk ke menu IP, DHCP server, lalu klik DHCP setup. Pada bagian interface, pilih VLAN 20 hotspot. Setelah itu, klik next sampai selesai. Setelah DHCP server untuk VLAN 20 selesai, sekarang kita lanjut membuat hotspot. Masuk ke menu IP, hotspot, lalu pilih hotspot setup. Pada bagian interface, pilih VLAN 20 hotspot, kemudian next. Selanjutnya cukup klik next terus karena semua pengaturan akan otomatis menyesuaikan dengan IP VLAN 20 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian akan muncul halaman untuk membuat user hotspot lokal seperti pada gambar. Pada kolom name of local hotspot user saya isi dengan admin. Dan pada bagian kolom password saya isi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 lalu next lagi sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasi switch. Setelah itu saya ganti IP laptop agar satu segmen dengan IP default switch. Masuk ke control panel, view network status and task ke change adapter setting. Lalu buka properties pada adapter LAN. Kemudian pada IPv4 saya ubah IP laptop menjadi 192.168.1.10 karena IP default switch adalah 192.168.1.1 sehingga laptop dan switch berada dalam satu segmen dan bisa saling terhubung. Masuk ke Chrome dan masukkan IP 192.168.1.1 dan masukkan username dan password sesuai switch kalian. Setelah berhasil masuk ke tampilan web switch, sekarang kita lanjut melakukan konfigurasi VLAN. Pertama-tama masuk ke menu sebelah kiri, buka bagian bridge, lalu pilih VLAN, kemudian masuk ke menu target VLAN. Pada bagian VLAN ID saya isi dengan 10, kemudian pada bagian VLAN name saya beri nama PPPoE. Setelah itu pada kolom manajemen VLAN saya ubah menjadi enable. Pada port header 5 saya pilih target karena port ini terhubung kembali ke MikroTik sebagai terang. Pada port 17 saya pilih untagged karena port ini langsung menuju ke perangkat klien PPPoE. Klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya membuat VLAN 20. VLAN ID-nya 20, VLAN name-nya hotspot, manajemen VLAN enable. Static tagged header 5, static untagged header 18. Klik apply untuk menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu port setting untuk menentukan VVID. Pertama untuk port 17 saya gunakan untuk klien PPoE. Pada kolom VVID saya ubah menjadi 10. Lalu pada bagian acceptable frame type saya pilih untagged and priority tagged. Kemudian untuk port 18 yang digunakan untuk jaringan hotspot VLAN 20 pada kolom VVID saya isi dengan 20 dan pada acceptable frame type juga saya pilih untagged and priority tagged. Lalu apply kedua-duanya. Untuk cek PPPoE kita masuk ke dial up, langsung connect dan berbase PPoE. Masukkan username 7 Garut dan password 123456778 lalu connect. Tunggu sampai terkonek. Dan berhasil connect. Kita lihat di Winbox di interface.
Kalau ada PPPoE server binding berarti sudah berhasil, dan kita coba cek di YouTube dan ternyata bisa connect ke internet. Dan untuk cek hotspot, masuk ke Chrome, masukkan IP 192.168.20.1. Lalu masukkan loginnya admin dan passwordnya 12345678. Klik OK. Setelah bisa, kita cek ke YouTube. Dan hasilnya bisa terkonek ke internet.